Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan seluas 5 hektar di Kelurahan Petuk Katimpun berhasil dipadamkan petugas pemadam gabungan pemerintah Kota Palangkaraya pada Minggu 13 Agustus. Kebakaran lahan ini terjadi di areal gambut milik masyarakat. Kebakaran lahan gambut seluas 5 hektar di Kelurahan Petuk Katimpun berhasil dipadamkan petugas pemadam gabungan pemerintah Kota Palangkaraya. Kobaran api diketahui mulai melalap lahan sejak Minggu pagi 13 Agustus, bahkan sempat mengancam permukiman warga. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Emi Abriani menjelaskan kebakaran lahan ini terjadi di area lahan milik masyarakat. Sejauh ini belum diketahui penyebab utama munculnya api, apakah sengaja dibakar untuk pembukaan lahan atau faktor kerusakan gambut akibat kekeringan. Daerah yang paling rawan ini adalah di Kecamatan Jekan Raya, dan saat ini kalau kelurahan Petuk Katimpun dan juga Kelurahan Bukit Tunggal serta Kecamatan Sebangau yang sering terjadi karhutla ini sendiri. BPBD Kota Palangkaraya menghimbau masyarakat di kawasan rawan karhutla untuk tidak membakar lahan selama musim kemarau. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, kebakaran hutan dan lahan telah menghanguskan sekitar 61,33 hektar dan terjadi sebanyak 114 kali di sepanjang periode Januari hingga Agustus 2023. Pemirsa, Polda Sumatera Barat telah mengantongi 8 orang terduga provokator demonstrasi warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat yang digelar pekan lalu selama 6 hari berturut-turut di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Dalam demo diduga merupakan penguasa lahan sawit di wilayah Air Bangis yang merupakan hutan negara. Dari Pasaman Barat. Kepolisian daerah Sumatera Barat tengah mengantongi 8 nama yang diduga menjadi provokator demonstrasi warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat selama 6 hari berturut-turut pada pekan lalu di depan kantor Gubernur Sumatera Barat. Kapolda Sumbar Irjen Polisi Suharyono pada Minggu 13 Agustus mengatakan tetap menghormati aksi warga Air Bangis yang menolak proyek strategis nasional. Namun berdasarkan penyelidikan sementara, polisi menemukan fakta bahwa penggerak demo diduga adalah pihak penguasa lahan sawit di daerah Air Bangis yang merupakan hutan milik negara. Kalau toh memang ada aksi-aksi seperti itu, lebih bagus legalitas itu juga harus dihormati. Aparat juga harus dihormati. Kami pun akan menghormati dan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi mereka. Buktinya kami sudah melaksanakan rapat-rapat dengan Pemprov, pihak kementerian, lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik seperti apa. Demo berawal dari tuntutan warga untuk membebaskan 5 petani sawit asal Air Bangis yang ditangkap karena berkebun di lahan yang merupakan tanah negara. Selain itu, warga juga meminta gubernur mencabut usulan proyek strategis nasional kepada Menko Kemaritiman dan Investasi di lahan sawit Air Bangis. Pemirsa, Pertamina membuka lapak di Pasar Minggu di bantaran Sungai Bengawan Madiun pada Minggu 13 Agustus kemarin. Lapak tersebut khusus untuk menukarkan tabung gas LPG kosong bersubsidi 3 kg dengan tabung gas non-subsidi kemasan 5,5 atau 12 kg. Hal ini bertujuan menjaga konsumsi gas LPG bersubsidi agar tepat sasaran. Setelah sempat langka di tingkat konsumen untuk gas LPG bersubsidi, pihak Pertamina membuka lapak penukaran tabung gas kemasan 3 kg dengan tabung gas kemasan 5,5 kg atau 12 kg yang tidak bersubsidi pada Minggu 13 Agustus di bantaran Sungai Bengawan Madiun, Kota Madiun. Di sini warga bisa menukarkan 2 buah tabung bersubsidi 3 kg dengan 1 tabung kemasan 5,5 kg dengan membayar Rp80.000 atau menambah uang sebesar Rp275.000 untuk tabung kemasan 12 kg.
Jika warga hanya menukarkan dengan satu tabung, ia harus membayar Rp180.000 untuk kemasan 5,5 kg atau menambah Rp360.000 untuk kemasan 12 kg. Sales Branch Manager Rayon 6 PT Pertamina Patraniaga Muhammad Salman Al-Farisi mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan subsidi tersebut tepat sasaran, sehingga harga tukar tambah tabung tersebut bisa lebih murah dibanding harga pasaran. Program keren ini Pak, dari LPG subsidi ke LPG non subsidi. Jadi hari ini kita ada promo kalau misalkan warga Kota Madiun khususnya kalau mau tukar tabung LPG subsidinya ke tabung non subsidi bright gas 5,5 kilo, tinggal hanya bayar refillnya saja Pak. Itu pun kita diskon jadi Rp80.000. Ini juga kita kerjasama juga sama Pemkot dan Disperindak Kota Madiun. Tabung gas LPG 3 kilo, satu karang 5,5. Bawa tukar berapa Pak? Yang 3 kilo bawa berapa tabung? 2 tabung. Kena harga berapa Pak? 80 ini. Kenapa Pak? Hemat ini, hemat yang bright gas. Kegiatan tukar tambah ini bakal dilakukan secara berkelanjutan dengan mengambil lokasi yang berbeda. Selain itu, Pertamina juga melakukan sidak ke sejumlah lokasi yang dilarang penggunaan LPG subsidi agar subsidi tersebut tepat sasaran, mengingat beberapa waktu yang lalu ditemukan pelanggaran pada kafe, hotel, dan usaha laundry yang menggunakan tabung gas melon. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern.
Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Polres Pasuruan bersinergi dengan warga Kelurahan Pagak meluncurkan kawasan lingkungan tertib lalu lintas. Di kampung ini setiap warga yang melanggar aturan lalu lintas akan dikenakan denda yang akan disalurkan ke dalam kas masyarakat. Satlantas Polres Pasuruan bekerja sama dengan warga Kelurahan Pagak di Kabupaten Pasuruan meluncurkan kawasan lingkungan tertib lalu lintas pada Minggu 13 Agustus. Gerakan ini merupakan inisiatif warga yang disambut Polres Pasuruan demi meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas. Di Taman Edukasi Tertib Lalu Lintas ini terpasang sejumlah peringatan, peraturan dan rambu-rambu lalu lintas guna mensosialisasikan informasi tata tertib berkendara. Menurut Kasat Lantas Polres Pasuruan, Ajun Komisaris Polisi Yudi Anugrah Putra, program pelibatan warga ini akan diperluas ke kampung lain. Selain bermanfaat untuk edukasi warga, diharapkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas bisa berkurang. Bahwa jumlah kecelakaan di Indonesia, khususnya di Pasuruan ini, lumayan tinggi. Sehingga perlu adanya penanaman nilai-nilai tertib berlalu lintas sejak dini. Dan sejak dini ini bukan hanya di sekolah saja, kami dari unit Kamsel sudah datang ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren. Tapi ini lebih luar biasa lagi karena ditanamkan dari rumah. Di rumah adalah pendidikan sejak dini lebih awal lagi. Selanjutnya, warga terutama RT 7 akan menerapkan denda bagi warga sekitar yang melanggar aturan lalu lintas. Misalnya saat berkendara sepeda motor tanpa menggunakan helm. Kita berinisiatif untuk agar lingkungan ini bisa bermanfaat untuk warga. Akhirnya kita sepakati bahwasanya akan membuat lingkungan lalu lintas. Dana menghias Taman Edukasi Tertib Lalu Lintas ini berasal dari swadaya masyarakat.
Kawasan tersebut dihias sebagai bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan jaringan listrik masuk desa di Desa Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Minggu 13 Agustus kemarin. Ia menyebut pemasangan jaringan listrik di wilayah Sumsel sudah hampir merata atau mencapai 100%. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan masuknya jaringan listrik di Desa Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Minggu 13 Agustus. Ada 3 gardu distribusi dengan jaringan tegangan menengah dan rendah untuk dinikmati sebanyak 73 pelanggan dengan sistem prabayar yang menelan anggaran sebesar 3,2 miliar rupiah. Saat ini hampir 100% semua wilayah di Sumatera Selatan telah dialiri listrik. Pemasangan jaringan listriknya sudah cukup baik lah kalau di Indonesia ini, karena 99,sekian% kita ini sudah teraliri listrik. Hanya beberapa spot saja karena terkait dengan status kawasannya. Ada yang karena kawasan hutan lindung dan hutan-hutan yang harus punya izin khusus dalam memasang jaringannya. Herman Deru menambahkan adanya listrik di Desa Kenten Laut ini juga menjadi upaya pemerintah memberikan fasilitas setara untuk kegiatan belajar mengajar yang lebih baik di desa tersebut. Pemirsa, mendorong penggunaan transaksi pembayaran digital, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Festival Akselerasi dan Transformasi Ekonomi Digital Terkini atau Festival Antasari. Melalui kegiatan ini, Bank Indonesia menargetkan pada tahun 2023 pengguna QRIS meningkat sebanyak 290.000 pengguna dan volume transaksi melalui QRIS dapat meningkat sebanyak 2 juta transaksi. 3, 2, 1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Festival Akselerasi dan Transformasi Ekonomi Digital Terkini atau Festival Antasari sebagai upaya untuk mendorong pengembangan ekosistem dan keuangan digital di Kalimantan Selatan. Pembukaan atau kick-off Festival Antasari dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Wahyu Pratomo bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, di Atrium Duta Mall Banjarmasin pada Minggu 13 Agustus 2023. Wahyu Pratomo mengatakan program digitalisasi ini menyasar anak muda yang lebih banyak menggunakan teknologi digital untuk transaksi pembayaran. Target kita adalah 290.000 pengguna merchant QRIS dan sekitar 2 juta transaksi. Jadi kita sekarang ini menuju ke arah ke sana tahun 2023. Insya Allah tercapai. Modalnya adalah kolaborasi antara stakeholder, penyelenggara jasa pembayaran, termasuk perbankan dan juga otoritas dan juga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Festival Antasari juga turut melibatkan UMKM untuk membiasakan para pelaku usaha bertransaksi secara digital. Tanggapannya sangat bagus untuk acara-acara yang seperti ini nih. Kalau sering terjadi kan lebih banyak UMKM yang akan naik lagi gitu. Senang sih. Harapannya ke depan? Harapannya ya semakin rame lagi, semakin sering expo-expo seperti ini, biar lebih orang lebih banyak tahu kan. Berdasarkan data Bank Indonesia pada Juni 2023, jumlah pengguna QRIS di Kalsel telah mencapai di kisaran 475.000 pengguna atau meningkat sebesar 166,25% dibandingkan pada Juni tahun 2022. Pemirsa, beragam pertunjukan seni budaya dari berbagai etnik yang ada dan berkembang di Sumatera Barat ditampilkan dalam Festival Multikultural 2023 yang digelar mulai tanggal 12 hingga 20 Agustus 2023 mendatang. Festival yang diinisiasi oleh Himpunan Cinta Teman atau HTT Padang dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia.
Keberagaman tak perlu jadi alasan perpecahan, akan tetapi harus menjadi sebuah kekuatan yang justru bisa menyatukan setiap elemen bangsa. Itulah pesan yang ingin disampaikan lewat festival multikultural yang dibuka secara resmi di Padang, Sabtu malam 12 Agustus. Kegiatan yang diinisiasi oleh Himpunan Cinta Teman atau HTT Padang bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat diadakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Tidak hanya menampilkan kesenian dari etnik Tionghoa, kegiatan yang digelar hingga Minggu 20 Agustus itu juga dijadwalkan menampilkan beragam seni tradisional dari berbagai etnik yang hidup dan berkembang di ranah Minang. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi dalam sambutannya menyebut kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa Sumbar yang memiliki banyak etnik, suku dan budaya yang tumbuh dan berkembang namun tetap saling menghargai. Event-event seperti ini jadi juga bisa jadi pembelajaran untuk kota kabupaten lain bahwasanya event seperti ini secara real bisa betul-betul menggerakkan ekonomi masyarakat dan juga memperlihatkan bahwasanya toleransi di Sumatera Barat ini baik. Karena kadang, mohon maaf Bapak Ibu, kita suka dicap sebagai provinsi yang intoleran. Padahal Sumatera Barat ini termasuk provinsi yang aman. Sementara tokoh masyarakat HTT Padang Alex Indra Lukman berharap festival ini tidak hanya sebagai tontonan, akan tetapi bisa menjadi media edukasi masyarakat. Dengan tujuan untuk memberikan yang namanya mungkin hiburan, tontonan kepada masyarakat dalam rangka HUT kemerdekaan Republik ini, kemudian juga sambil mengedukasi kepada warga Kota Padang atau masyarakat Sumatera Barat ya bahwa yang namanya kemajemukan, kebinekaan ini itu bukan menjadi suatu perpecahan. Setidaknya ada 15 etnik di Sumatera Barat yang ikut festival ini. Mereka telah bersiap menampilkan beragam kesenian masing-masing secara bergantian dalam 1 minggu ke depan. Tak hanya menampilkan berbagai kesenian, juga diikuti oleh puluhan UMKM baik kuliner maupun kriya, termasuk dari Kabupaten Kepulauan Mentawai. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.